أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Shallallahu. Jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat pada kita. Kita masih digolongkan menjadi hamba-hambanya yang beriman. Banyak orang yang telah diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, bahkan diberi hidayah, tetapi tidak mau memanfaatkan kenikmatan itu, tidak mau menerima hidayah itu, sehingga mereka memilih kafir dalam kehidupan. Oleh karena itu, alhamdulillah, mari iman yang kita miliki ini benar-benar kita jaga, kita tingkatkan kualitasnya, karena semakin hari tantangan yang kita hadapi tidak semakin ringan, tetapi justru semakin berat. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang sudah masuk pada bulan Rabiul Awal. Orang Jawa sering mengatakan mulut. Orang Islam termasuk di dalamnya menghafalkan Januari sampai Desember apal. Wong Jawa ngapalno sura sapar mulut sampai besar apal. Tapi wong Islam ngapalno mulai dimulai dari bulan Muharram, disusul dengan Safar, disusul dengan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan seterusnya sampai kemudian Zulhijjah. Banyak yang tidak hafal. Kita punya kalender, tetapi jarang diopeni. Inilah diantara kelengahan kita, kelengahan kita. Baik, ada apa di bulan Rabiul Awal? Para jamaah dirahmati Allah, dalam bulan Rabiul Awal ada banyak keterangan yang pada intinya mengarah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Para jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum Al-Quran, apakah itu Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, apakah itu Injil yang diberikan kepada Nabi Isa, mereka itu mengenal Nabi Muhammad. Dari mana mereka mengenal Muhammad? Padahal Muhammad belum lahir. Nabi Muhammad itu belum lahir, tapi Allah sudah memberitahukan kepada Nabi Musa sehingga ada di dalam kitab Taurat. Allah sudah memberitahukan kepada Nabi Isa sehingga Nabi Muhammad itu ada di dalam Injil. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah aku berikan kitab Taurat dan Injil, mereka mengenal Muhammad, dan bahkan mereka seperti mengenal anak-anak sendiri. Kenal, karena memang di dalam kitab Taurat ada tentang Muhammad, dalam kitab Injil memang ada tentang Muhammad. Tetapi mereka
tidak mau mempercayainya, tidak mau mengimani. Kita alhamdulillah walaupun tidak menangi Nabi Muhammad kita ini, tapi kita yakin bahwa Muhammad itu adalah salah seorang nabi, salah seorang rasul, dan bahkan dia adalah nabi satu-satunya yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Nabi yang lain diutus oleh Allah hanya kepada satu kaum saja. Khusus Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Apa misi yang dibawa? Basyir wa nadhir. Nabi Muhammad datang dengan bawa berita gembira. Apa yang dimaksud berita gembira? Siapa saja orangnya yang mau mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yakni agama Islam, mereka pasti akan mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Basyir wa nadhir, peringatan. Apa maksud peringatan di sini? Siapa saja orangnya yang menolak, yang tidak mau menerima agama Islam, pasti akan diadab oleh Allah, lebih-lebih di akhirat besok. Itulah misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia. Nabi yang lain hanya untuk satu kaum, termasuk Nabi Isa alaihissalam yang di dalam Alkitab, dalam Injil disebut Yesus. Yesus itu diutus oleh Allah hanya kepada kaum Bani Israel saja. Di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 24, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Maka beda dengan Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia, tetapi banyak di antara mereka yang tidak mau mengikuti, utamanya ahli kitab. Makanya dalam Al-Quran banyak Allah menyebut tentang ahli kitab, perilakunya, kelakuannya ahli kitab banyak diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya orang-orang ahli kitab, orang yang telah pernah diberikan Taurat, orang yang pernah diberikan Injil oleh Allah itu tidak mau mengimani Nabi Muhammad. Ditegur oleh Allah, ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tahladun. Hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui? Mengingkari ayat Allah yang mana? Ayat tentang Nabi Muhammad dalam Taurat, ayat tentang Nabi Muhammad dalam Injil diingkari, tidak mau percaya. Itulah Ali Imran 70. Maka Allah menegur lagi pada ayat lanjutannya, Ali Imran 71, ya ahlal kitab. Lagi-lagi Allah menegur tentang ahli kitab. Apa kata Allah? Lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapa kamu mencampur aduk yang hak dengan yang batil? Mengapa kamu menyembunyikan yang hak itu padahal kamu mengetahui? Jadi orang ahli kitab, Yahudi, Nasrani itu banyak disebut dalam Al-Quran. Nah, larangan mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Di ayat yang lain Allah menyatakan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haq wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu tutup-tutupi, jangan kamu sembunyikan yang hak itu padahal kamu tahu. Islam itu hak, bahkan Islam itu satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Selain itu batil. Jangan dicampur, jangan dicampur. Manusia ini ada yang beriman, ada yang kafir. Kafir dalam arti terhadap ayat-ayat Allah, ingkar, kazab, menolak. Tapi ada yang kafir, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya adanya Tuhan Allah. Itulah komunis. Komunis itu ateis.
Komunis itu tidak percaya adanya Allah, adanya Tuhan. Allah tidak percaya, dia kafir. Maka kafir jangan dicampur dengan yang hak, iman. Selamanya antara kafir dan iman tidak akan bisa ketemu dalam satu titik. Tetapi pernah terjadi sejarah di Indonesia, kebodohan umat Islam di Indonesia waktu itu, walaupun tidak semuanya, kebodohan sebagian umat Islam Indonesia waktu itu mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Agama itu hak, Islam itu, komunis itu batil. Tapi waktu itu dicampur menjadi satu dengan semboyan Nasakom, nasional agama komunis. Jaya-jayanya PKI di Indonesia dan kebodohan sebagian umat Islam Indonesia waktu itu mau mengikuti pikirannya orang kafir sehingga bergabung jadi satu. Di mana-mana mereka menyanyi Nasakom jiwaku, Nasakom bersatu. Dan akhirnya Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Percampuran antara hak dan batil Allah nggak ridho. Karena memang di Al-Baqarah 40 jelas itu, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur. Agama Islam ini hak, komunis itu batil, jangan dicampur. Para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah MPRS waktu itu telah membuat keputusan ketetapan tahun nomor 25 tahun 66, TAP MPRS nomor 25 tahun 66. PKI di Indonesia, ya, Partai Komunis Indonesia dilarang. Tapi walaupun mereka dilarang, bukan berarti lalu mati begitu saja. Memang menurut keputusan MPRS dilarang mengadakan kegiatan dan sebagainya. Kenyataannya para jamaah yang berbahagia, mereka tidak tinggal diam. Orang-orang PKI selalu berusaha. Yo opo carane PKI bangkit lagi. Dan sudah banyak tanda-tanda tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang PKI, walaupun secara yuridis sudah dilarang oleh pemerintah. Disinilah yang umat Islam harus sadar, harus sadar. Perlawanan antara komunis, perlawanan antara yang hak dengan yang batil tidak akan pernah selesai. Oleh karenanya iman kita, ayo, iman dijaga, ditingkatkan kualitasnya untuk menolong agama Allah dari orang-orang ahli kitab, dari orang Yahudi, dari orang Nasrani, dari orang-orang PKI. Kalau kita menolong agama Allah, Allah berjanji, dan janji Allah itu pasti ditepati. Apa janji Allah? Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Hai orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kamu. Disinilah hai umat Islam, hai orang-orang yang beriman, sadar dan sadarlah. Orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab tidak akan pernah tinggal diam dalam rangka memadamkan agama Allah Islam ini. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwaihim. Mereka orang-orang kafir itu berusaha memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka. Dengan cara apa saja ia bisa lakukan, ia lakukan. Tujuannya cuma satu, ya opo carane Islam padam, ya opo carane
orang-orang yang semula beriman ini menjadi kafir. Tetapi Allah tidak meridhoi, Allah tidak membiarkan. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya Muhammad SAW dengan membawa agama Islam, dengan diberikan petunjuk Al-Quran. Untuk apa? Dimenangkannya dari semua agama yang ada, walaupun orang-orang kafir tidak suka. Inilah di satu sisi orang kafir ingin menghancurkan Islam, di sisi lain Allah menjamin kita umat yang beriman ini dijamin untuk dimenangkan dari orang-orang kafir tadi. Tetapi kita tidak boleh tinggal diam. Para jamaah yang dirahmati Allah, PKI memang sudah dibubarkan, dilarang. Tetapi sekali lagi mereka tidak tinggal diam. Apalagi sudah banyak orang-orang dari Pulau Buru, Nusa Kambangan, PKI yang sudah dilepas tahun itu. Bahkan sudah banyak di antara mereka anak-anaknya PKI itu yang sudah menyusup bahkan masuk ke parlemen. 3 buku yang sudah ditulis oleh salah seorang anggota PKI, anak PKI yang namanya Ripka Ciptaning, salah seorang anggota DPR RI. Ripka Ciptaning menulis buku yang pertama, judulnya Aku Bangga Menjadi Anak PKI. Yang kedua, anak PKI masuk parlemen. Yang ketiga, bulan Juli tahun 2012, judul bukunya Menyusun Jalan Perubahan PKI. Dari buku-buku itu, para jamaah yang berbahagia, kelihatan bahwa PKI tetap berusaha bagaimana dia bisa eksis. Dan bahkan mendung menyelimuti Indonesia. Apa yang dimaksud mendung menyelimuti Indonesia? Kekhawatiran untuk hidupnya, bangkitnya PKI di Indonesia. Mudah-mudahan mendung yang menyelimuti Indonesia turun air yang kemudian membawa barokah. Bukan mendung yang kemudian membawa siksa. Dihancurkan Indonesia ini oleh Allah lantaran masyarakatnya, masyarakat yang tidak beriman. Mendung menyelimuti Indonesia. Azab yang akan turun manakala masyarakat Indonesia tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa, tapi justru menjunjung tinggi ajaran-ajaran sesat, ateis. Hadirin yang dirahmati Allah, ini harus disadari. Jangan kita ini merasa aman. Tidak. Tapi yang perlu kita yakini lagi adalah setiap orang yang punya rencana jahat, setiap partai yang punya rencana jahat, atau dalam kurung makar, tidak akan diridhoi oleh Allah. Bahkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, mereka yang merencanakan kejahatan, rencana jahat menghancurkan agama Islam, rencana jahat menghancurkan umat Islam, tidak diridhoi oleh Allah. Di antara buktinya, para jamaah yang berbahagia, Rasulullah yang dikenal dalam tarikh, dalam sejarah, Rasulullah itu dilahirkan tahun gajah. Nabi Muhammad lahir di Mekah, tapi kok dikatakan tahun gajah, kok tidak tahun unta? Ini Mekah, bukan Thailand. Tahun gajah. Maka ada peristiwa
yang tidak terbantah dan diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Gubernur Abraha yang beragama Kristen mengerahkan pasukan-pasukan bergajah yang gagah berani dengan tujuan yang jahat. Apa tujuan jahatnya? Dia datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Itulah tujuan jahat yang dilakukan oleh pasukan bergajah waktu itu. Allah tidak membiarkan. Maka diabadikan dalam Al-Quranul Karim dengan surat gajah. Al-Fil. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Disambut oleh Allah. Allah mengutus burung ababil, burung secara berombong-rombongan. Banyak sekali burung yang diutus oleh Allah, dipersenjatai dengan senjata yang sepele, kerikil dari dasar neraka. Lu kok kuat? Ya, Allah mengatakan pada kerikil, wahai kerikil, engkau yang sangat panas itu jadilah dingin. Burung-burung nyengkerem kerikil dan nurut. Semua ini ciptaan Allah. Ketika diperintah oleh Allah, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Maka dengan serangan burung, dengan kerikil-kerikil itulah, maka Allah mengatakan, lepaskan kerikil-kerikil itu, wahai kerikil, jadilah kamu kerikil yang sangat panas kembali. Pasukan bergajah dengan gajah-gajahnya jatuh bergelimpangan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, mati bergelimpangan sebagaimana daun yang dimakan ulat. Itulah rencana jahat orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam. Allah gak ridho. Ayat itu, surat itu tidak hanya kejadian zaman dulu, tapi surat itu, kejadian itu, sejarah itu mengingatkan juga zaman sekarang dan zaman akan datang. Siapa saja orangnya yang mempunyai rencana jahat untuk menghancurkan Islam, siapa saja orangnya yang punya rencana jahat untuk menghancurkan umat Islam, pasti dihancurkan oleh Allah. Walaupun mereka berkuasa, mereka penguasa, didukung dengan dana yang besar, oligarki, didukung oleh pendukung yang sangat banyak, tapi kalau tujuannya jahat, ingin menghancurkan Islam, ingin menghancurkan agama Islam, pasti akan dihancurkan oleh Allah. Inilah yang perlu kita sampaikan kepada siapa saja, kapan saja. Maka mudah-mudahan Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak dipimpin oleh orang-orang yang punya rencana jahat untuk menghancurkan Islam, tidak dipimpin oleh orang-orang rencana jahat untuk menghancurkan umat Islam. Karena Allah nggak ridho. Allah nggak ridho. Dan Allah itu maha tahu tentang tiga keadaan itu. Allah maha tahu. Tiga keadaan yang bagaimana? Di surat 6, surat Al-An'am ayat 3, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu fis samawati wal ardh. Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Satu, ya'lamu sirakum. Allah maha mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Wa jahrakum. Allah maha mengetahui apa yang kamu ucapkan, yang kamu katakan. Dan yang ketiga, Allah maha mengetahui apa yang kamu rencanakan. Bagi Allah tidak ada yang rahasia. Walaupun mereka merahasiakan, serapi, serapat itu rahasianya, kepada manusia bisa namanya merahasiakan. Tapi bagi Allah, bagi Allah, ya'lamu syirakum. Allah maha mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Bahkan yang akan kamu lakukan, yang kamu rencanakan, Allah maha tahu. Disinilah manusia diingatkan oleh Allah. Jangan kamu merasa aman ketika kamu merencanakan kejahatan. Jangan kamu merasa aman ketika kamu sudah berbuat jahat.
lebih-lebih jahati Islam, jangan merasa aman. Para jamaah yang dirahmati Allah, satu ayat ini saja, kalau orang itu mau menggunakan pendengaran, penglihatan dan hatinya, tidak akan berbuat jahat. Termasuk juga kalau saya gandeng dengan surat An-Nisa ayat 108, yahtafuna minan nas wala yahtafuna minallah. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, wala yahtafuna minallah, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Contohnya rencana jahat mulai Magelang sampai Jakarta oleh Sambo dan teman-temannya rapi, nah, dan bisa bersembunyi dari manusia, bisa. Tapi wala yahtafuna minallah, mereka tidak akan bisa bersembunyi dari Allah. Akhirnya tidak usah nunggu akhirat, di dunia saja terungkap kejahatan Sambo yang didukung oleh perwira-perwira tinggi lainnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, bagi Allah tidak ada yang namanya rahasia. Pernah suatu kejadian zaman Nabi Musa alaihissalam, seorang Bani Israel waktu itu dibunuh. Ada salah seorang dibunuh oleh seorang Bani Israel, dibunuh, mati. Yang membunuh tidak ada yang ngaku. Siapa pembunuhnya? Siapa pembunuh? Tidak ada yang ngaku. Tidak ada yang ngaku. Nah, bagi Allah tidak kehabisan jalan. Allah itu Maha Kuasa. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Maka Allah mengutus pada Nabi Musa, hai Musa, suruh mereka nyembelih seekor sapi betina. Makanya di Al-Quran ada surat Al-Baqarah, sapi betina, ada kisah Bani Israil. Di Al-Baqarah ya, ada dari mulai ayat 67 sampai ayat 72 ada. Di Alkitab juga ada. Jadi di Alkitab juga ada kejadian itu. Seseorang dibunuh mati, lalu yang membunuh tidak ada yang ngaku. Lalu dalam Alkitab juga sama, Allah menyuruh memenggal kepala. Beda istilah, ini nyembelih kepala, sama terungkap. Sama dengan kejadian ya, sekitar 3 bulan yang lalu, ketika itu siapa itu yang dibunuh itu tidak ngaku. Katanya yang membunuh Baradae muni Sambo dan seterusnya, gak ngaku. Allah mengungkap. Jadi sebenarnya kalau kita mau kembali pada apa yang difirmankan oleh Allah, tidak ada yang rahasia insya Allah. Tinggal penanganannya sekarang. Maukah, mampukah penegak keadilan menegakkan keadilan terhadap orang-orang seperti itu? Mengingat penjahatnya bukan orang kecil, pelakunya bukan orang kecil. Mampukah, maukah penegak keadilan, penegak hukum ini memberikan hukuman yang seadil-adilnya? Menurut Alkitab, menurut Al-Quran, kisos, membunuh jiwa harus dibunuh. Di Al-Quran dikenal dengan hukum kisos, membunuh, dibunuh. Di Alkitab juga diterangkan itu. Nah, kembali lagi para jamaah yang berbahagia, kita kalau kita ini menolong agama Allah, pasti ditolong oleh Allah.
dengan melihat gelagap mendung tadi itu. Lebih-lebih sudah ditandatangani Kepres keputusan presiden tanggal 26 Agustus 2022, baru 2 bulan yang lalu, nomor 17 tahun 2022. Dalam Kepres itu diantaranya pemerintah harus minta maaf kepada PKI. Bayangkan, nah, sebenarnya pemerintah akan minta maaf kepada PKI itu sudah lama, mulai Gus Dur dulu. Tapi karena masyarakat tidak menghendaki, kita itu yang benar, kenapa harus minta maaf? Akhirnya nggak jadi minta maaf. Disusul presiden berikutnya sama dan tidak jadi. Bahkan Agustus tahun yang lalu Pak Jokowi juga hampir minta maaf dalam pidato kenegaraan, tapi nggak jadi. Sekarang muncul Kepres, keputusan presiden. Mudah-mudahan nanti diralat, mudah-mudahan dicabut Medanio. Kalau pemerintah harus minta maaf pada PKI, bayangkan Pak Jamal, Medanio. Nah, betapa nanti gede dasi PKI. Berarti pemerintah salah. Berarti orang-orang yang membunuh PKI, terutama TNI Angkatan Darat, termasuk ulama-ulama itu membunuh orang PKI, salah semua itu. Medanio. Ini barangkali tidak dipikirkan. Dan mengapa PKI yang jelas membuat onar seperti itu kok dipikirkan nasibnya? Tahun 48 Efrem Madiun yang dipimpin oleh Musa, disusul dengan G30S PKI, Gerakan 30 September PKI. Sudah seperti itu. Tapi anak turun PKI sekali lagi tidak pernah tinggal diam. Kita yang berada dalam kebenaran jangan diam. Jangan punya rasa takut menghadapi orang-orang kafir itu. Bagaimana kita? Ayo tingkatkan kualitas keimanan kita. Mati dalam menegakkan agama Allah, mati dalam menegakkan Islam, syahid. Dan oleh karena itu, ayo, hai umat Islam, orang beriman, bersatulah, wala tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah. Bersatu karena keimanan. Bersatu dengan tujuan yang sama, menegakkan agama Allah. Bukan bersatu karena kepentingan. Sekarang ini banyak orang bersatu, bahkan melakukan koalisi. Hanya bersatu karena kepentingan sesaat. Bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Bersatulah kamu, hai umat Islam. Bersatulah kamu, hai orang beriman, dengan landasan iman dan satu tujuan, demi tegaknya agama Islam. Abadi kalau itu. Tapi kalau bersatu hanya karena kepentingan, begitu kepentingannya tercapai, mulai ada beda pikiran, pecah lagi. Inilah barangkali yang dikaitkan dengan koalisi. Bergabungnya beberapa partai untuk mengusung calon, siapa presidennya, siapa wapresnya. Bersatu, tapi untuk kepentingan sesaat. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Bersatu di dalam mentaati aturan Allah dan Rasulnya. Bersatu dalam rangka menegakkan agama Islam. Kalau sudah itu yang menjadi tekad kita, itu yang ada dalam jiwa kita umat Islam. Hai umat Islam, sungguh Allah akan merubah situasi ini.
Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum. Jadi kalau sekarang keadaan kita seperti ini, ya macet begini ini, Allah tidak akan merubah. Hatta yughayyiru, kecuali kalau mereka kaum itu berusaha merubah keadaannya. Maka harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Jangan sekedar nerimo lah ya oporel. Harus ada perubahan. Apa yang harus kita rubah? Di surat 24 surat An-Nur ayat 55 ada perubahan yang harus kita capai sehingga yang lain-lain itu berubah. Apa perubahan yang harus kita capai? Pemimpin. 24:55 surat An-Nur 55, Allah telah berjanji kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi yang dijanjikan oleh Allah itu orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah? Mereka akan dijadikan pemimpin. Nah tinggal kita. Jangan hanya sekedar mengaku beriman, tapi harus membuahkan amal soleh. Iman amal soleh tidak bisa dipisah. Iman amal soleh tidak bisa dipisah. Maka kalau betul-betul iman kita ini iman yang berkualitas, amal soleh kita amal soleh yang karena mengharap ridha Allah, mereka akan jadikan pemimpin. 2024 nanti itulah janji Allah. Allah akan menjadikan orang beriman dan beramal soleh jadi pemimpin nanti. Kalau sudah satu itu tercapai, maka yang kedua, Allah menjanjikan agama satu-satunya akan tegak teguh. Kalau pemimpinnya betul-betul beriman dan beramal soleh, agama Islam di Indonesia ini akan tegak, akan teguh. Tapi kalau pemimpinnya bukan orang beriman, bukan orang beramal soleh, Islam menjadi bulan-bulanan. Orang Islam hanya diperlukan 5 tahun sekali suaranya. Ini yang tidak disadari oleh orang Islam di Indonesia. Itu janji Allah yang kedua. Dan janji Allah yang ketiga masih di surat 24 ayat 55. Kalau pemimpinnya orang beriman dan beramal soleh, agama Islam jadi tegak teguh. Yang ketiga, Allah akan merubah situasi dari situasi yang sengsara, situasi yang rakyat menjerit-menjerit karena kesulitan, kenaikan harga, dirubah oleh Allah jadi situasi yang aman tentram. Tinggal kita. Oleh karena itu, jangan hanya nerimo, menentang. Yakini janji Allah, yakini janji Allah. Intan surullah yang syukur. Jika kamu menolak agama Allah, Allah pasti akan menolong kamu. Jika kamu tidak menolong agama Allah, ya Allah tidak akan menolong kita. Kalau kita diam saja, nerima tok dengan keadaan, orang kafir semakin merajalela. Pemilu masih kurang 2 tahun. Sama-sama harus bekerja. Orang kafir juga bekerja ini, mempersiapkan. Mereka ingin menang. Maka orang beriman jangan lalu kalah dengan mereka. Persiapan dengan matang. Kalau Lord Fir'aun itu penguasa yang tidak mau diganti, tidak ingin ada pengganti-penggantinya. Maka bayi laki-laki bunuh. Itulah Fir'aun. Sekarang ini model Fir'aun juga ada. Orang yang kelihatan baik, jujur, amanah, sikat. Nyoba caranya dia gak maju dan seterusnya. Nah, para jamaah berbahagia, maka yang perlu kita ingat lagi, janji-janji manis untuk menutupi kejahatan. Itulah pola pikir PKI.
janji-janji manis tapi untuk menutup kejahatan. Nek durung jadi janji nih, kalau saya besok yang jadi saya akan janjinya manis untuk menutupi kejahatan aja. Itulah pola pikir PKI. Jadi kalau sekarang ada penguasa yang janjinya seperti itu dan kenyataannya seperti ini umpamanya, oh berarti utel PKI. Inilah perjalanan yang berbahagia. Ayo kita sadari, jangan diam saja, lakukan perubahan karena Allah yang menyuruh kita melakukan perubahan. Allah tidak akan merubah keadaan kecuali kaum itu berusaha merubah nasib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini menggugah kita, umat Islam, orang yang beriman, jangan lena, jangan tertidur pulas. Tatap masa depan kita dengan janji Allah yang yakin Allah pasti mau dijanjikan, sehingga umat Islam menjadi umat yang jaya. Negeri Indonesia akan menjadi seperti kaum Sabah sebelum dianjurkan oleh Allah. Baldatun thayyibatun warahmatullah. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Maha Pengampun. Negeri Indonesia seperti dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Walau anna ahlal Quran amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas samai. Jika penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan mencurahkan rahmat dari langit maupun dari bumi. Syaratnya penduduk beriman dan bertakwa. Apalagi dicontohi oleh penguasa-penguasa beriman dan bertakwa. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya bangun dari tidur kita. Jangan terlena terus-menerus dengan keadaan, tapi ayo perubahan dan perubahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.